Tamara ceritakan kejanggalan insiden yang merenggut nyawa anaknya. Udah? Taruh. Apa yang belum? Oke, yuk taruh dulu. Berapa? Mana? Aman nih. Ini gua kejepit juga nih. Aduh. Oke, kamera jadi. Taruh, please. Rolling door. Oke, Gerald ya. Yuk. Oke bang, mulai sekarang bang. Oke, agenda hari ini adalah klien kami menjalani proses untuk pemeriksaan tambahan. Tadi kurang lebih ada sekitar hampir 6-7 pertanyaan tambahan. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi dari pihak kepolisian bahwa kasusnya dari penyelidikan sudah naik penyidikan. Semua yang disampaikan tadi oleh klien kami, Mbak Tamara, sudah diceritakan dari awal sampai akhir, dan juga ada beberapa saksi-saksi yang tadi juga bersamaan diperiksa di dalam. Jadi untuk sementara keterangan yang kami sampaikan tidak jauh dari apa yang kemarin sudah kami sampaikan. Intinya adalah cerita itu diperjelas lagi kejadian-kejadiannya di dalam. Tapi untuk lebih jelasnya, karena ini sifatnya berita acara pemeriksaan itu rahasia, jadi kami bisa menjelaskan seperti itu saja. Ya, Tamara, apa benar aplikasi kamu waktu itu menemani anakmu pada saat berenang? Pokoknya saya nyampe di lokasi itu kondisinya kan Dante udah meninggal ya, dan ditemani oleh siapa? Saya sudah ceritakan semuanya kepada pihak kepolisian. Bukan wewenang saya untuk memberitahu ke orang-orang, itu kan kewajiban kepolisian untuk menjelaskan. Kalau saya yang menjelaskan nanti timbul fitnah, timbul cacat hukum atau siapa. Itu kan kewenangannya kepolisian untuk memberitahu siapa pelaku. Kalau bukan pelaku, tapi kan maksudnya status kasus ini naik sidik gimana? Alhamdulillah sangat mengapresiasikan kepolisian ini cepat banget. Kan dari awal kita datang, terus langsung kemarin proses otopsi, terus penyelidikan, sekarang sudah penyidikan, itu alhamdulillah banget. Kayaknya belum sampai seminggu, udah cepat banget gitu. Sangat terima kasih sama pihak polisi. Tapi kamu komunikasi terakhir sama kekasih kamu pada saat itu menemani ke kolam renang atau seperti apa? Mbak Tamara gedein suaranya. Kan ada komunikasi pasti kan, menemani kolam renang atau mungkin? Pasti ada komunikasi. Kan saya tadinya mau ke kolam renang, tapi ternyata ada kejadian itu. Akhirnya saya langsung ke rumah sakit Islam Pondokopi. Nah pas saya sampai situ Dante udah di IGD, udah tiduran, terus pas saya nyampe udah biru, badannya udah biru, udah. Nah itulah yang saya gigit-gigitin, pipinya udah gigit-gigitin, cubitin tangannya, pahanya aku cubitin, pokoknya gimana, pokoknya biar dia bisa respon. Jadi pas sampai situ keadaan Dante udah nggak sadar, ternyata udah meninggal. Kamu ke rumah sakit pada saat itu sama kekasih kamu atau sendiri langsung dari lokasi syuting? Kan saya langsung dari lokasi nyusul ke rumah sakit. Tamara memperjelas saja, bukan menuduh. Sosok pria itu siapa? Karena kan dari awal pembicaraan Tamara sudah menyebut bahwa dia dititipkan sama seorang laki-laki. Jadi saya sampaikan bahwa mengenai status siapa orangnya silakan ditanyakan ke pihak penyidik, pihak kepolisian. Yang pasti dari awal pemeriksaan dalam proses penyelidikan sampai sekarang sudah naik ke penyidikan, udah diceritakan semua dari A sampai Z. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi, tinggal menunggu hasil. Dan saya tambahkan lagi juga tadi ada beberapa saksi yang sudah diperiksa untuk memberi keterangan lebih jelas. Total udah berapa saksi? Kurang lebih kalau nggak salah Dari pihak Tamara ya? dari pihak sana, dari pihak mana tadi nggak tahu. Semuanya di rumah sakit, kolam renang, dan pihak saya juga ada. Ya, Tamara, setelah kejadian itu kamu ada komunikasi kah dengan laki-laki itu atau putus komunikasi? Pasti ada komunikasi. Pastinya ada komunikasi. Kita menegaskan untuk hal itu peraturan tentang misalnya dengan orang profesional ini baru pertama kali dilakukan atau emang sering dipikirkan soalan itu mbak untuk apa? Kalau di tempat itu baru sekali, tapi untuk latihan itu nggak baru sekali kan. Nggak mungkin lah aku titipin anak aku ke orang yang baru sekali aku titipin, kan nggak mungkin. Apalagi orangnya nggak dipercaya, itu kan nggak mungkin banget. Oh, berarti udah sering menitipkan ke laki-laki itu? Bukan menitipkan, memang latihan belajar. Enggak, maksudnya ditemani oleh laki-laki itu berarti lebih dari sekali?
Ya, tapi emang basicnya Dante itu pandai berenang atau enggak? Dante kursus renang dari dulu. Dari bayi. Kak Tamara ada permintaan maaf gak sih dari sosok itu sampai ada video ini? Kak, karena kamu yakin Dante bisa berenang, berarti kamu bulat ya tekad kamu untuk menyimpulkan kalau itu ditenggelamin, bukan tenggelam ya kan? Semuanya saya serahkan lagi ke pihak kepolisian. Apa yang saya tahu sudah saya ceritakan. Kembali lagi keputusannya semua di tangan kepolisian. Karena kan saya sudah percayakan semuanya ke pihak kepolisian. Saya nggak mau ujian ini sendiri. Kak, kemarin Kamu udah lihat CCTV-nya nggak sih sampai saat ini? Untuk CCTV awal kejadian namanya orang masih terbuka, saya dipaksa lihat CCTV itu rasanya gimana? Saya bilang aja deh. Terus pas saya udah siap mau lihat itu belum 7 hari, saya udah siapin diri. Saya ingat banget itu Rabu pagi, Dante meninggal itu Sabtu. Saya siap itu Rabu pagi mau lihat. Saya datang mau lihat CCTV, ternyata CCTV sudah disita sama polisi dan sudah diserahkan ke lapor. Jadi saya belum bisa lihat. Sampai sekarang akhirnya ada di sini, kita juga belum bisa lihat karena itu prosesnya. Jadi tidak ada saya menyembunyikan CCTV. Saya tidak boleh bapaknya lihat CCTV, itu nggak ada. Saya sendiri pengen banget lihat CCTV. Yang tadinya saya nanti tunggu 7 hari, tunggu 7 hari. Pas saya siap ternyata udah disita polisi. Jadi tidak ada saya menyembunyikan CCTV, apalagi tidak ada saya menolak visum. Surat visum dibuat berdua oleh mantan suami saya Angger. Itu saya buat berdua. Angger yang tulis tangan, saya cuma tanda tangan. Jadi tidak ada saya menolak visum atau saya menyembunyikan CCTV, itu tidak ada. Kemarin kekasih Tamara nggak pernah muncul nih. Nggak pernah muncul. Saya nggak tahu. ya, sampai saat ini udah ada pemanggilan belum sih Bang atas laki-laki itu? Udah ada pemanggilan belum? Apa tuh? Laki-laki yang waktu itu menemani sama Dante Udah udah penyidik kalau itu, karena kita sifatnya memberi keterangan berdasarkan panggilan ke klien kamu. Kenapa sih tiba-tiba mantan suami kamu cabut surat penolakan otopsi dan membolehkan diotopsi gitu? Apa emang ada kejanggalan gitu? Karena dari awal itu polisi datang ke rumah untuk minta surat itu waktu Dante udah dinaikin posisinya. Ya gimana, kita tuh ibaratnya kayak gitu pas Dante udah habis mandi mau disolatin, kita kayak bingung aja gitu loh. Ya udahlah bikinlah tanda tangan lah. Suasana masih berbuka. Aku pun tanda tangan itu suratnya itu masih di nama doang, belum ada penjelasan surat itu apa. Karena saya nggak kuat, kata Angger, udah saya aja yang nulis, kamu tanda tangan aja. Saya tanda tangan tanpa saya baca itu surat apa. Jadi bener-bener murni itu dibuat berdua dan ya udah gitu aja. Itu masih berbuka, saya bingung itu apa, surat apa gitu, saya nggak ngerti. Makanya ada berita saya menyembunyikan CCTV lah, saya menolak autopsi lah, itu saya nolak autopsi ya. Nyembunyi CCTV kapan? Waktu meninggal saya tuh mau bawa sama orang aja nggak bisa, dan itu masih depan saya. Kalau misalkan ini saya disodorin surat, gimana sih yang nggak mau baca itu surat panjang kayak gitu tuh? Nggak mungkin lah saya bisa baca, jadi saya tanda tangan aja gitu. Ya mungkin memang komunikasi saya kan sama Angger itu kan sekarang sendiri. Dan waktu dia datang ke sini mau nyabut ya mungkin dia sendiri gitu. Jadi bukan berarti saya menolak. Kak, ini kan semua tudingan mengarah ke laki-laki itu dan banyak yang bilang juga katanya kekasih kamu Kak. Itu seperti apa Kak mungkin Kak? Itu seperti apa? Memang kekasih kamu atau teman dekat atau seperti apa mungkin yang menemani Kembali status? lagi, saya sudah ceritakan semua kepada penyidik, kepada semua di pihak kepolisian. Wewenang mereka, itu hak mereka untuk menjelaskan siapa orangnya. Oke? Ya kan